Halo teman-teman, hari ini saya mau bahas mengenai head unit TS10 terbaru yang pakai chipnya itu UIS7862S yang 2 GHz. Nah, khusus untuk unit yang ini pakainya layar 2K. Jadi kita mau lihat ya, kita review dulu apa sih kelebihannya chipset ini dan apa sih kelebihannya layar 2K. Pertama kita bahas dulu mengenai layar 2K-nya. Layar 2K bedanya apa kalau misalnya kita tanya dibandingkan dengan layar yang QLED 1280 kali 720 atau yang 1280 kali 800. Bedanya yang pertama pasti resolusi layar ya. Otomatis yang 2K dia pixelnya lebih padat. Pixelnya lebih padat, satu. Yang kedua, ini dari pengalaman pakai pribadi ya. Pengalaman pakai pribadi, unit yang 2K itu layarnya dia bisa lebih terang pada kondisi paling terangnya, dan ketika dia redupnya itu lebih enak dipandang. Jadi kalau misalnya kita malam lagi bawa mobil, dia bisa redupnya itu bisa lebih redup dibanding layar yang QLED. Jadi satu, bisa lebih terang, yang kedua redupnya bisa lebih redup. Nah, enaknya di mana? Kalau misalnya dia agak redup, nggak kelihatan kayak ada light bleeding, karena dia itu layarnya udah pakai yang full laminated glass. Jadi untuk touchscreen dan LCD-nya itu udah nempel. Jadi itu yang buat beda dengan layar yang QLED yang masih HD dibanding yang ini, yang 2K. Yang berikutnya yang buat lebih enak, layarnya ini lebih responsif. Jadi sebentar kita akan tes. Kalau misalnya lebih responsif, itu bedanya di mana? Bedanya di touchscreen-nya. Nah, touchscreen-nya dia ini, kalau misalnya kita bandingkan dengan yang layar QLED biasa, layar QLED biasa itu touchscreen-nya dia itu kalau kita tes di multitouch, dia itu 5 titik. Bedanya dengan yang ini, nah, lihat ya. Nah, touchscreen-nya itu 10 titik. Jadi selain dia touch titiknya lebih banyak, biasanya ya kalau misalnya kita touch dia bisa touch titiknya lebih banyak, pada umumnya touchscreen-nya itu lebih bagus dari pengalaman saya selama ini. Kemudian dia kalau misalnya kita tes untuk akurasi warnanya lebih bagus. Kayak misalnya ini merahnya lebih bagus. Nah ini kalau misalnya kita lihat ya, kita lihatnya dari samping, kayak di bagian ujung ini gapnya nggak ada, beda sama yang masih pakai QLED biasa. Bukan berarti yang QLED itu jelek ya, cuman memang ini aja beda kelas intinya. Kelasnya udah beda kalau misalnya kita pakai layarnya yang 2K. Nah, itu dia salah satu yang buat dia beda. Jadi kayak misalnya nih, kita coba tes ketik ya. Karena dia layarnya lebih sensitif, jadi misalnya kita ketik ini nih. Touch delay-nya lebih gimana ya? Lebih kerasa beda gitu kalau misalnya kita ngetik. Coba deh kalau misalnya yang udah punya QLED 1280 yang masih HD dibandingkan dengan ini, bukan berarti itu jelek ya, itu juga responsif banget, tapi beda kelas lah dibanding yang ini. Bisa kerasa bedanya. Kemudian ada juga yang tanya, apa sih bedanya head unit Android yang TS10 dibanding yang biasa? Apakah suaranya sama-sama aja? Beda. Ini built-in DSP-nya itu buat suaranya beda. Jadi kalau misalnya kita mau bandingkan, saya coba putar lagu aja ya. Nanti bisa dibandingkan sendiri. Ini saya tesnya pakai di mobilnya di CR-V Turbo. Ini tabnya pakai ini head unit Android TS10, tapi speaker dan kabel apa semuanya masih bawaan pabrik, jadi nggak ada yang diganggu, nggak ada yang diganti. Kita tes ya pakai lagunya Anggi Marito. Ini DSP-nya masih saya buatin standar.
tes ya. DSP-nya tadi masih pakai yang standar. Sekarang kita mau coba gimana kalau misalnya DSP-nya saya setting. Pakai yang defaultnya aja deh, nggak usah kita ngatur manual equalizer-nya dan yang macam-macam. Kalau misalnya memang udah jago bisa pakai nih. Equalizer-nya bisa ubah-ubah sendiri. Oke, kalau saya sih yaudah, gue pakai ini aja. Standar. Tinggal main klik. Kalau mau coba langsung bedanya kayak gini, coba ya. Volume kita set aja di 15. Sampai saat ini tak terfikir olehku, aku pernah beri rasa pada orang sepertimu. Seandainya sejak awal tak ku yakinkan diriku, tutur kata yang sempurna tak sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Bagaimana aku terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang, tak terfikirkan olehmu, hatiku hancurkan. Oke. Jadi kalau yang tanya mengenai DSP-nya, itu dia. Oke, ini juga udah ada kipasnya ya. Sekarang kita mau tes lagi kalau mau update aplikasinya, biasanya aku pakai ini. Aplikasi bawaan bisa pakai Dufan Play. Sekarang satu lagi pertanyaan yang sering banget orang nanya, Android-nya versi berapa? Android-nya ini versi 10. Kenapa sih ada yang lain yang ngaku-ngaku TS10 itu Android-nya ada yang versi 12, bahkan ada yang bilang versi 13. TS10 itu ya, dia hanya ada versi 10. Tidak ada Android-nya dia yang di atas 10 untuk saat ini untuk TS10. Kalau misalnya ada yang ngaku bilang Android-nya itu di atas 10, coba deh unitnya, klik nih. Oke, save dan update, detect update. Silahkan detect version. Begitu ada versi baru, silahkan update. Dijamin bakalan balik 10. Simple, gitu aja caranya.
kalau misalnya nggak mau update versi, jangan pakai AIDA. Karena AIDA itu dia bisa sekarang nih versi 10 ya. Kalau misalnya dia pakai yang fake, itu tetap bisa di-tag dia sebagai Android 12, dia tetap baca. API levelnya pun udah bisa. Nah, pakai yang lain. Selain AIDA 64, pakai ini nih. Pakai DevCheck. Tuh bisa lihat ya, maksimum frekuensinya 2 GHz. Bukan 1,8. Layarnya 2K, 2000 kali 1200. Kemudian, selain pakai DevCheck, tanya lagi. Nih, device info hardware. Kelihatan nanti di sini. Lihat aja keanehan. Dia pasti kalau misalnya yang Android yang 10 pasti harus sinkron. Androidnya 10. Di sini nanti untuk nah, API-nya pasti 29. Kalau misalnya dia Androidnya di atas 10, API-nya pasti di atas 29. Nah, saya lupa yang mana. Kalau misalnya pun dia tulis di sini Androidnya 10 dari salah satu aplikasi yang ini, itu pasti akan ketahuan API-nya ada yang aneh. Nggak sinkron pasti. Entah misalnya dibilang di sini Androidnya 12 tapi API-nya 29. Jadi ada yang aneh. Kalau misalnya pakai itu, Androidnya yang nggak benar versinya. Cara lain juga kayak gini. Nih, about device ya. Nanti kalaupun di sini tulisannya nih 10 kan, kalau misalnya pakai yang fake ya, mau 12 kayak mau 13 kayak, coba nanti bikin di sini. Di Android versionnya. Nih, Android versionnya ya, diketik. Nah, kalau ini kan Android 10 nih. Ya. Yeah. Kalau misalnya yang palsu ya, dia itu nggak keluar tulisan Easter egg namanya. Easter egg Androidnya itu bukan keluar yang kayak gini, tapi dia itu kayak model aneh lah pokoknya. Dia kayak cuman kayak jam atau apa gitu, lupa saya. Jadi kalau Android 12 dan 13 beneran, Easter egg-nya pasti akan sama dengan Android yang bawaan dari handphone. Dia nggak kayak, cek aja deh, pokoknya aneh Easter egg-nya. Apalagi yang biasa orang nanya untuk DSP, suara, touchscreen, Google Assistant. Kalau misalnya TS10 kelebihannya tuh dibanding yang lain ya, kita nyalain asisten. Saya belum setting di yang ini. Dia bisa enak pakai Google Assistant, jadi nggak usah pakai itu tuh, yang kayak ada robot-robot terbang tuh. Yang apa sih namanya, Topal. Kita langsung pakai Google Assistant. Kemudian kita tes apa lagi ya? Mungkin ada yang pernah pakai Kodi. Kalau misalnya tahu pakai Kodi, kita bisa streaming pakai Kodi. Oke, yang berikutnya kita mau tes lagi. Kalau misalnya mau pakai Android Auto atau Apple CarPlay, bisa pakai ini nih. Cuman gimana ya? Ini kan udah Android nih. Head unitnya udah betul-betul full-fledged Android. Sebenarnya sih ngapain lagi ya pakai Android Auto. Cuman kalau misalnya memang mau, tetap bisa kok pakai. Saya juga biasa pakai ini VLC untuk putar video-video. Jadi kalau misalnya ini nih mau putar video nih, mesti pakai permissionnya diatur dulu. Ini baru saya tes ya, jadi masih banyak fungsi yang kadang-kala kita bikin mesti atur permission dan yang lain-lain. Oke. Kemudian kita tes ya, Netflix ini sudah saya setting belum? Sepertinya sudah. Kita tes ya. Netflix. Even a tiny pebble can make a big ripple, you know. Last Tuesday.
Oke, kemudian kita coba speednya ya. Ini dia udah pakai WiFi 5. Speednya enak banget. Cuman posisi saya mobilnya ini di luar rumah, banyak interference, banyak gangguan di WiFi-nya banyak di daerah sekitaran sini banyak WiFi. Jadi walaupun udah 5 GHz, kadang-kala masih ada gangguan. Lagi pula posisi saya dari router agak jauh, jadi kabelnya di dalam sini nih. Kabel penerima WiFi-nya ini. Jadi mesti harus direct dekat dengan router baru enak, karena kan ada dashboard, ada besi dan yang lain-lain. Jadi mesti sinyalnya agak kuat baru bisa nih. Apalagi interference-nya banyak, kita cek aja dulu. Lumayan lah, setidaknya masih bisa tembus 50, 60. Ya masih bisa. Oke. Kemudian kita mau tes apa lagi? Ini hasil antutunya ya. Oke. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan komen di bawah. Nanti kita akan buat video follow up-nya lagi. Sorry kalau misalnya videonya agak messy atau agak berantakan. Ini video pertama ini yang coba saya buat. Semoga bisa membantu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, thank you.